Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, murah rezeki, dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, dalam video kali ini saya ingin sedikit bercerita atau curhat kepada kalian semua, dan semoga kalian bisa memberi satu pencerahan untuk saya dan untuk semuanya. Di sini saya ingin sedikit bercerita tentang dimana salah satu keluarga yang benar-benar menghina keluarga saya. Sekarang gini aja. Di sini saya terbuka saja kepada kalian dan semoga kalian bisa memberikan pencerahan untuk saya untuk menyikapinya agar saya dan keluarga selalu kuat untuk menjalaninya. Ada satu keluarga, dia tuh benar-benar menghina saya, benar-benar menghina keluarga saya, dikarenakan mungkin dalam segi ekonomi, jujur saja dalam segi ekonomi saya memang sedikit kekurangan, apalagi di masa pandemi sekarang ini kan, ya mungkin bukan saya aja, mungkin seluruh Indonesia merasakan dampaknya dari pandemi. Namun di sini terus terang saya ingin bercerita kepada kalian tentang keluarga yang telah menghina saya itu. Jadi dia menghina saya dan keluarga itu, segala sesuatunya itu diukur dengan ekonomi garis bawah uang ya. Dia benar-benar menghina saya dikarenakan saya miskin, tidak punya apa-apa, pekerjaan hanya sebatas ya tukang sapu lah, dan gaji pun gak seberapa. Di situ keluarga itu menilai saya dengan ekonomi. Bahkan sempat suatu saat anak saya sakit dan masuk rumah sakit. Di situ saya sama sekali tidak ada pegangan 1.000 atau 2.000 perak pun sama sekali tidak ada. Namun tidak habis pikir menurut saya, kalau orang itu benar dia merasa mampu, merasa banyak uang, kenapa dia tidak menolong atau membantu saya dan keluarga? Jujur, bukannya saya berharap atau mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Selagi saya mampu dan bisa, saya lakukan itu sendiri. Namun di situ posisinya saya benar-benar lagi nggak ada keuangan sama sekali, bahkan tabungan juga sudah nggak ada. Logikanya, kenapa orang itu kalau benar dia dalam hatinya ingin membantu saya, menolong saya, kenapa dia tidak langsung membantu? Bahkan ini sebaliknya, dia tidak membantu, tapi dia merendahkan, bahkan menghina saya. Kamu susah saja belagu, sombong. Padahal apa yang harus saya sombongkan? Saya nggak punya apa-apa. Motor, mobil, rumah, saya nggak punya. Bahkan gaji 1 bulan aja saya masih kekurangan. Apa yang harus saya sombongkan? Oke, saya diam di situ. Saya diam. Di situ saya berpikir, kalau kita mau niat menolong, membantu, kenapa harus sampai merendahkan orang lain, menghina orang lain? Ya kalau kita niat bantu, bantulah. Gak usah menghina, gak usah mengucilkan, gak usah mematikan rezeki orang, karena semua itu hanya titipan gitu. Tapi di situ saya
cukup sabar dan mengelus dada. Karena kenapa? Ya memang kenyataannya saya orang susah, saya nggak punya apa-apa. Biarlah mereka bicara seperti itu, ya mungkin karena mereka lagi dititipkan banyak uang, banyak harta, banyak segalanya, sampai mereka bisa lah bicara seperti itu. Dan satu lagi yang tidak habis pikir menurut saya, namanya kita manusia, pasti kita butuh pertolongan dari orang lain, entah itu dari siapa, dari keluarga, teman, saudara, bahkan orang lain, pasti itu butuh. Di sini ada suatu orang tua kandung. Itu bukan orang tua tiri, itu orang tua kandung. Oke, saya terbuka aja ya. Itu orang tua istri saya atau mertua saya. Saya bingung, kok ada ya orang tua kandung istilahnya punya hati seperti orang tua tiri. Bahkan orang tua tiri aja tidak semuanya begitu. Sempat kejadian waktu dulu saya sama istri saya sempat keteteran cari uang buat suatu acara lah acara yang wajib gitu. Di situ saya bingung, saya pinjam ke teman, ke keluarga saya, kemana-mana nggak ada. Jalan satu-satunya saya sempat pinjam ke mertua saya. Di situ istri saya coba ngomong baik-baik sama mertua buat pinjam uang 1 juta. Oke, di situ diusahakan sama mertua saya, diusahakan uang itu ada. Cuma segala sesuatunya dia mengukur dengan uang. Di situ saya dikasih pinjam sama mertua saya 1 juta. Cuma yang tidak enaknya itu dia bilang begini, ini ada uang 1 juta, cuma ini uang titipan punya orang lain, tanggal sekian harus bayar. Dan di situ juga orang tua itu minta dari 1 juta itu harus menjadi 1.300.000 kalau nggak salah. Otomatis ada bunganya ya. Oke, namanya saya lagi benar-benar butuh, kepepet. Oke lah, nggak apa, saya ambil. Dan di situ juga istri saya ngambil, udah nggak apa-apa. Nah, saya berpikir, kok ada ya orang tua ngasih pinjam ke anak kandungnya itu, tapi harus ada bunganya. Saya jujur aja, baru kali ini saya istilahnya nemulah yang seperti ini gitu kan. Nah, di situ kok bisa pas orang lain pinjam ke dia 1 juta itu nggak ada bunganya, dan di situ bayarnya juga dicicil gitu loh. Tapi kok bisa orang tua kandung ke saya sama istri saya itu pinjam uang 1 juta harus ada bunganya, dan bayarnya itu harus tanggal sekian, gak boleh lewat. Nah, di situ. Tapi orang lain pinjam uang 1 juta, bayarnya kapan aja,
dan gak apa-apa dicicil juga. Nah, setelah 1 minggu kemudian istri saya mencari kebenarannya, apakah benar ini uang orang lain, uang titipan. Nah, di situ istri saya coba tanya ke si orangnya ini, yang kata mertua saya itu orang si A. Nah, di situ istri saya coba nanya. Nah, kata orang itu, saya nggak pernah nitipin duit ke orang tua kamu, dan di situ juga saya nggak punya uang segitu. Nah, saya bingung, kok ada ya orang macam itu, punya hati seperti itu, padahal itu untuk anaknya gitu loh, untuk anaknya. Apakah mungkin karena saya susah, nggak punya apa-apa, penghasilan saya ya istilahnya pas-pasan bahkan kekurangan. Saya bingung juga di situ. Dan baru kali ini saya coba mengutarakan unek-unek saya yang belakangan ini mengganjal di hati saya. Ya, daripada saya istilahnya ngomong ke orang lain, istilahnya ke tetangga, nggak enak juga lah, nggak apa-apa, lebih baik saya curhatkan kepada kalian semua. Dan semoga kalian di sini juga bisa memberikan solusi buat saya, supaya saya tegar, kuat, dan bisa merubah semuanya gitu kan, berkat doa dan dukungan dari kalian semua. Mudah-mudahan dari sekarang ke depannya ya saya juga bisa lebih baik lagi. Dan intinya saya minta solusi dari kalian, doa dan support dari kalian. Jika kalian ada pemasukan, ada pencerahan untuk saya, silakan kalian komen. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian. Mungkin lain waktu kita sambung lagi dengan curhatan-curhatan yang mungkin banyak banget banyak banget curhatan yang harus saya sampaikan kepada kalian, dan saya juga ingin curhat kepada kalian banyak banget. Mungkin dari waktunya tidak memadai, mungkin cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua, dan jangan lupa terus dukung saya, support saya, doakan saya. Dan sebaliknya juga saya mendoakan kalian agar lebih baik lagi, dan kalian juga bisa sukses seperti yang lain. Mungkin cukup sampai di sini curhatan saya kepada kalian. Selebihnya saya mohon maaf ya. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.